Dengarkan saya. Dia bilang sama saya untuk saya sampaikan kepada saudara pada malam ini. Mungkin kau hari ini punya begitu banyak keinginan, termasuk keinginan-keinginan yang mungkin itu bukan daripada Tuhan. Atau keinginan yang Anda tahu itu bisa menjerat akan hidupmu. Ataupun itu keinginan yang memang engkau mau. Dan itu keinginan yang baik. Tapi apakah itu yang Tuhan tahu ujung-ujungnya itu mendatangkan damai sejahtera atau mendatangkan maut? Tadi waktu saya menyiapkan akan firman ini, pesan ini, saya seperti diingatkan oleh Tuhan tentang doa daripada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata, biarkan cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa. Tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saya selalu berkata dengan Tuhan gini, Tuhan aku punya kemauan. Aku punya willing. Aku punya daging. Aku punya keinginan. Keinginan yang mungkin baik. Kita pengen pergi bersama dengan keluarga, makan malam bersama, menikmati akan satu hari bersama dengan orang yang kita kasihi. Seperti Anda hari ini, hari Sabtu malam, seharusnya Anda bersama dengan keluarga Anda merayakan akan Valentine. Valentine bukan hanya untuk pasangan-pasangan, tapi juga untuk keluarga. Dan ini juga sudah menjadi hari libur, mulai hari libur. Makanya jalan-jalan macet, betul? Tapi saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kamu sudah atur tubuhku. Kamu sudah kendalikan tubuhku. Aku sudah berikan hidupku, aku sudah berikan tubuhku, aku sudah berikan semuanya pada Engkau. Engkau yang boleh mengemudikan akan setir dalam kehidupanku. Kau yang boleh pegang kendali dalam kehidupanku. Anehnya ketika saya doa seperti itu, saudara, setiap hari. Dan itu yang saya diajarkan oleh Roh Kudus secara pribadi. Seperti dasar daripada doa Yesus. Ketika Yesus mau menghadapi yang namanya sakratul maut. Apakah Yesus gak gentar ketika dia di Taman Getsemani, roh kenabian yang ada pada Yesus sangat akurat sekali. Dia Tuhan, tapi dia juga nabi. Dia juru selamat. Dia segala-galanya. Dan dia mengajar kepada saudara saya untuk doa Yesus. Dia memberikan teladan pada saudara dan saya untuk doa Yesus. Tulis di live. Doa Yesus. Saya akan mengajar saudara hari ini yang akan membuat Anda 3 tahun ini. Anda akan, kenapa 3 tahun? Ini konfirmasi dengan apa yang disampaikan melalui live yang saya terima beberapa hari yang lalu. Saya merasakan Tuhan tidak lama lagi. Bukan artinya Tuhan tidak lama lagi kemudian dia datang dengan pengangkatan yang masif. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Malam ini saya menyampaikan pesan seperti ini. Seolah-olah tidak ada hari esok. Setiap orang tidak pernah tahu kapan akan dibawa sama Tuhan pulang kan? Termasuk saya. Tapi saya selalu belajar dengan Tuhan. Tuhan, selagi saya masih ada di dunia ini,
Berikan terus kesempatan pada saya untuk saya boleh menyenangkan hatimu. Untuk belajar terus mengikuti apa yang Engkau mau. Belajar untuk percaya bahwa kehendak Tuhan yang sempurna adalah kehendak yang terbaik dan terbaik kepada semuanya. Saudara tahu nggak? Tuhan itu mau bilang gini malam ini. Doa seperti doa Yesus. Misalkan kamu hari ini kamu ingin untuk kerja apa atau bisnis apa. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin bisnis ini. Utarakan keinginanmu. Utarakan kerinduan. Tapi jangan titik. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya kerinduan seperti ini Tuhan. Tetapi Tuhan, bukan karena kehendakku yang terjadi. Tapi biarkan kehendak-Mu yang jadi. Karena aku percaya bahwa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Waktu saya melihat ada orang-orang yang bisa doa seperti itu, saudara, itu akan semakin tidak banyak. Tapi doa itu yang diajarkan oleh doa daripada Tuhan Yesus. Saudara yang belum menikah, saudara menginginkan seorang pria atau wanita, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, Kau tahu aku jatuh cinta dengan orang ini. Aku suka dengan orang ini. Tapi Tuhan, aku tahu yang Engkau mau yang sempurna itu siapa? Yang Engkau mau yang sempurna itu apa? Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Bukan karena kemauanku, bukan karena kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara hari ini lagi punya koneksi. Koneksi Anda sepertinya kayak koneksi yang luar biasa dan wah. Anda doa seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Anda bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu ini koneksi. Ini bagus. Tapi aku tahu Engkau yang punya kehendak yang sempurna atas kehidupanku dari koneksi ilahi. Tapi bersiaplah ketika Anda doa seperti itu, saudara. Biasanya akan cepat dijawab dan seringkali bukan seperti kemauan kita. Tiba-tiba ada yang ditutup, tiba-tiba ada yang tidak dijawab, tiba-tiba ada sesuatu yang kelihatan yang mengecewakan. Padahal Tuhan sedang menyelamatkan engkau dari banyak hal, perangkap, jebakan, jerat, dan mara bahaya. Yesus, Dia memberi teladan kepada kita di Taman Getsemani, saudara. Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia tahu apa yang bakal dia alami dan itu mengerikan dan menyakitkan sekali. Dan itu menakutkan karena dia sisi manusianya 100%. Tapi bukan karena diriku. Yesus katakan, biarkan kehendak Bapa yang jadi. Gak gampang, saudara. Tapi saya sudah melatih berdoa seperti itu sampai sekarang terus melatih.
tidak sempurna tapi terus melatih. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan hari ini suruh saya bagikan hari ini. Dan Tuhan malam ini mau katakan bahwa aku adalah Tuhan yang berkorban dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan katakan, Yohanes 3:16, firman Tuhan yang menjadi favorit buat kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau malam ini saudara mendengar pesan ini dan saudara tahu dalam hatimu terhadap Tuhan atau terhadap seseorang atau terhadap orang yang engkau kasih atau terhadap orang di sekitarmu, engkau punya benih egois atau benih mementingkan diri sendiri atau benih untuk ingin jahat. Saudara bilang sama Tuhan, malam ini saya mau membuang semua benih-benih neraka itu, benih keegoisan itu. Saudara tahu, dikatakan pada masa-masa terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan dikatakan mereka akan cinta uang. Kalau saudara pada malam ini tidak bisa menyalipkan yang namanya benih, yang namanya egois, dan mementingkan dirimu, saudara berada dalam masa yang bahaya. Kenapa? Karena benih itu akan semakin bertumbuh, dan kalau semakin besar akan semakin mengerikan. Tahukah saudara bahwa Yudas Iskariot adalah seseorang yang dilahirkan daripada benih egois? Betul? Demikian juga dengan Saul. Dia dilahirkan daripada benih egois dan mementingkan diri sendiri. Demikian juga dengan Firaun. Tapi malam ini Tuhan mau katakan pada kita, kau yang mendengarkan live ini, kau mendengar pesan pada malam ini, berlututlah dengan Tuhan, bilang sama Tuhan, malam ini aku mau buang benih keegoisan. Aku mau buang roh keegoisan. Dan kalaupun kau punya willing, kau punya kehendak, engkau punya yang namanya kemauan, belajar doa Yesus. Nanti saudara akan sharing pada saya 1 tahun lagi. Semuanya akan luar biasa. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi Anda tahu nggak? 3 tahun yang lalu bukan seperti sekarang. Dan 3 tahun dari sekarang bukan seperti saat ini. Saya berulang kali menyampaikan kata tentang 3 tahun kalau saudara mendengar live saya. 2028, 2029 sebelum masuk 2030. Kemarin saya mendengar pesan dari seorang hamba Tuhan diurapi oleh Tuhan luar biasa. Dia menyampaikan tentang 3 tahun. 3 tahun ini saudara, kita sama-sama. Kita ingat malam ini, 14 Februari 2026. Dan kita akan buka catatan kita kembali 14 Februari 2029. Apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita? Ketika kita berdoa simple yang Tuhan Yesus ajarkan pada malam ini. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Katakan amin. Bahkan dia berkata pada saya gini, kamu tahu nggak?
Ada banyak orang yang mereka punya kehendak mereka sendiri, yang harusnya aku berikan pada mereka perlindungan, mereka pilih jalan mereka. Ngerti saudara? Dan mereka berakhir dengan hal yang tidak baik atau bahkan tragis. Contohnya apa di Alkitab, Pak? Contohnya adalah Daud dan Jonatan. Mari saudara baca sendiri, buka sendiri tentang Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan, mereka mengikat hubungan kasih persaudaraan sangat erat dan mereka saling bahu-membahu. Tapi Yonatan memilih jalan yang lain. Karena Anda mengatakan, "Wah, aku apapun pasti disertai oleh Tuhan." Anda harus ingat bahwa iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Semakin saudara benar-benar saudara mau lebih dalam dengan Tuhan, lebih tinggi dengan Tuhan, free will-mu ini akan semakin terkikis. Saya punya free will, of course. Kita semua punya free will. Kita punya daging. Tapi kita mau membawa habit doa Yesus mengajar kepada kita pada malam ini di tanggal 14 Februari. Tuhan, kiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku. Misal saudara harus ngalamin sesuatu yang kebalikannya, yang tidak baik. Dan saudara harus menghadapinya. Saudara bilang sama Tuhan, "Tuhan," misalkan saudara punya perusahaan. Perusahaanmu ada seorang yang jahat yang mau mengambilnya. Atau Anda mungkin ada difitnah. Anda dituduhkan yang jahat dan Anda harus kehilangan banyak hal. Kehilangan nama baikmu, kehilangan segala sesuatu. Dan Anda menghadap dengan Tuhan. Anda bilang sama Tuhan sebelum Anda mengambil keputusan yang lain. "Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biar hanya kehendak-Mu yang sempurna. Bukan karena dagingku, bukan karena diriku, bukan karena egoku." Dan saya melihat orang seperti ini tuh remnant. Saudara, remnant itu apa, saudara? Remnant itu adalah, kata lainnya adalah army of supernatural. Wow. Remnant itu adalah bilangan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan pengalaman pribadi yang sangat kuat. Dan bukan mungkin kau mengalami sesuatu yang juga mengerikan, tapi engkau bisa bertahan dan engkau tahu engkau mencintai Yesus lebih daripada segala sesuatu. Itu remnant. Army of supernatural. Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan besar, dia bercerita. Waktu di masa COVID, dia punya pelayanan, punya gereja dipakai oleh Tuhan luar biasa. Pelayanannya itu bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dan saya pernah melihat kesaksian melalui video yang otentik, yang orangnya hadir. Itu benar-benar mata yang lobang itu bisa terisi, saudara. Dan iblis benci dengan orang ini. Iblis takut dengan orang yang seperti ini. Tidak banyak hari-hari gereja di seluruh dunia beroperasi dalam dunia supranatural yang dianggap sesat, aneh. Tapi ini hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan suruh dia menulis satu buku. Dan waktu dia menulis buku itu, setan tahu itu buku yang berbahaya. Dan tiba-tiba ketika terjadi yang namanya pandemi hari itu,
terjadi beberapa hal di dalam kehidupannya. Waktu masa pandemi, banyak orang-orang yang hari itu mereka tidak bergereja, tidak datang ke ibadah secara onsite. Dan dia kehilangan 60% daripada jemaatnya. Dia kehilangan 60% daripada jemaatnya. Sudah gitu, ada persoalan problema secara personal life antara dia dan istrinya. Yang selama ini sudah karakternya keras satu sama lain. Dan iblis mencari celah. Dan iblis menghantam akan prahara rumah tangganya. Dan berakibat sampai yang namanya divorce. Cerai. Dia diomongin kemana-mana, dia diomongin macam-macam. Pekerja-pekerjanya yang dulunya mengatakan setia, meninggalkan, banyak yang meninggalkan. Tapi hari itu dia tahu satu hal. Dia diuji oleh Tuhan. Dia di hadapan Tuhan, dia benar. Dan Tuhan bahkan membuktikan hari ini dia berkata, Tuhan memulihkan segala sesuatu lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, karena dia telah terbukti bagaimana ketika dia diuji oleh Tuhan, punya cinta yang kuat seperti maut dengan Tuhan. Istrinya meninggalkan dia, dan bahkan ternyata punya affair dengan orang yang lebih muda. Yang sebelumnya dia dituduhkan sesuatu yang lebih mengerikan. Tuhan bela. Gerejanya bertumbuh hari ini. Orang yang keluar tetap keluar. Tapi yang masuk adalah orang-orang yang tangguh dan kuat. Orang-orang yang tahan banting, yang strong. Dan Tuhan katakan pada dia, upah daripada cintamu kepadaku adalah aku kirim remnant of supernatural. Aku kirim yang namanya orang-orang yang dikatakan remnant itu orang-orang yang ibarat kayak udah militan, berani mati buat Tuhan. Iblis ingin menampi. Iblis ingin, soalnya lihat, semua hamba Tuhan dipakai Tuhan seluruh dunia besar-besaran. Iblis akan mencari begitu banyak celah, yaitu roh Yudas. Saya kata buat saudara malam ini, salah satu live malam ini adalah Tuhan katakan, tidak ada roh Yudas di live ini. Tidak ada roh Yudas yang ada di komunitas ini. Tidak ada roh Yudas yang ada pada hidupmu. Katakan amin. Roh Yudas itu apa? Roh yang merasa kamu sepertinya kayaknya kepingin paling dianggap spesial, tapi egomu masih tetap ada. Mencintai dirimu lebih itu masih ada. Sifat berkorban, sacrifice kamu itu minus. Dan setan menampi engkau. Dan di tempat dimanapun engkau ditempatkan, kebanyakan orang seperti ini pasti membuat yang namanya troublemaker. Tapi kalau Tuhan ingatkan kita pada malam ini, Dia mau buat saudara dan saya, biar roh Yudas Iskariot pada malam ini dibunuh, dihancurkan di dalam nama Yesus. Saudara, seorang martir yang bernama Valentine yang sekarang dikatakan menjadi santo. Kalau hari itu dia tidak menerobos, hari ini tidak ada yang namanya 14 Februari. Tidak ada yang namanya gerakan yang akhirnya turun-temurun hari ini. Lahirlah yang namanya Paulus. Paulus memenangkan akan Roma, saudara.
cara Tuhan luar biasa. Orang yang hatinya mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara akan mengalami caranya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Kau akan mengalami caranya Tuhan untuk membawa engkau ke dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Katakan amin, amin, amin.